sini saya yang pertama akan menyebutkan karakteristik dari ikan nila atau Oreochromis niloticus. Yang pertama, ikan nila dapat berkembang biak dengan cepat dan pertumbuhannya pun cepat. Yang kedua, bentuk tubuhnya pipih. Dapat kita lihat pada ini bahwa bentuk tubuhnya pipih, memiliki sisik yang besar dan kasar. Ini merupakan sisik dari ikan nila. Matanya tampak menonjol dan besar. Mata ikan nila tampak menonjol dan besar. Kepalanya relatif kecil. Terdapat penutup insang atau yang disebut juga sebagai operculum. Ikan nila mempunyai 5 buah sisip, yaitu yang pertama sisip punggung atau dorsal fin. Yang kedua yaitu sisip ekor atau caudinal fin. Ini merupakan sisip ekor dari ikan nila. Yang ketiga yaitu sisip anus atau canal fin, merupakan sisip anus dari ikan nila. Yang keempat yaitu sisip dada atau pectoral fin. Dan yang kelima yaitu sirip perut atau yang disebut juga sebagai ventral fin. Baiklah, sebelum kita memulai praktikum, terlebih dahulu kita harus membersihkan ikan agar ketika kita mendeteksi atau melihat organ yang dalam pada ikan dapat dilakukan dengan mudah. Oke teman-teman, setelah kita selesai membersihkan sisiknya, langsung saja kita melakukan pembedahan dari arah bawah, tepatnya di sebelah lubang anus ke arah operculum, dengan menggunakan gunting dan melakukannya dengan hati-hati sehingga organ dalamnya tidak rusak. Setelah kita selesai melakukan pembedahan, tampak dengan jelas organ-organ yang terdapat dalam ikan nila atau Oreochromis niloticus. Oke teman-teman, langsung saja saya akan menunjukkan dan menjelaskan saluran pencernaan pada ikan nila atau Oreochromis niloticus. Saluran pencernaan pada ikan nila, pertama kali makanan akan masuk melalui mulut. Di mulut, makanan akan digiling menjadi kecil-kecil oleh gigi dan dibasahi oleh kelenjar air liur atau saliva. Setelah diproses di mulut, selanjutnya makanan menuju ke esofagus atau kerongkongan. Esofagus mempunyai kemampuan untuk menggelembung, berbentuk kerucut dan terdapat di belakang daerah insang. Kemudian, makanan akan menuju ke lambung. Lambung merupakan segmen pencernaan yang diameternya relatif lebih besar bila dibandingkan dengan organ pencernaan lainnya. Besarnya ukuran lambung berkaitan dengan fungsinya sebagai penampung makanan. Di dalam lambung, proses pencernaan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan secara mekanik terjadi oleh kontraksi aktivitas otot lambung, sedangkan proses pencernaan kimiawi melalui enzim-enzim. Setelah dicerna, makanan akan berbentuk kim. Kim akan masuk ke dalam usus. Pada usus terjadi penyerapan absorpsi nutrisi dan absorpsi air. Kemudian, sisa-sisa makanan akan menjadi fases. Fases akan dikeluarkan melalui anus. Dalam sistem pencernaan terdapat glandula digestoria atau kelenjar pencernaan yang dalam proses pencernaan terdiri dari hati, pankreas, dan kantong empedu. Yang pertama yaitu hati. Hati berfungsi sebagai penetra racun, letaknya di bagian depan rongga badan. Pada hati terdapat kantong empedu yang mengeluarkan cairan empedu. Yang kedua yaitu pankreas, mensekresikan beberapa enzim yang berfungsi dalam proses pencernaan. Yang ketiga yaitu kantong empedu, yang berbentuk bulat, berwarna kehijauan, terletak di sebelah kanan hati dan memiliki fungsi untuk menyimpan cairan empedu dan disalurkan ke usus bila diperlukan.
Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menunjukkan dan menjelaskan saluran pernapasan pada ikan. Pernapasan pada ikan menggunakan insang. Sebagian besar insang pada ikan dilindungi oleh operkulum yang dapat menyaring air yang masuk melalui mulut, sehingga zat-zat yang berbahaya dapat dihindarkan. Ikan mengambil oksigen terlalu dalam air dengan cara menyaring air yang masuk dan mengambil oksigen yang terlalu dalam air dengan menggunakan insang. Insang memiliki 3 bagian. Ini merupakan proses pengambilan insang agar kita dapat melihat bagian-bagian dari insang tersebut. Insang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama berwarna merah disebut dengan gil filamen, berfungsi untuk pertukaran oksigen. Yang kedua yaitu terdapat lekung yang disebut dengan gil ars, berfungsi untuk pertukaran gas dari udara dan karbon dioksida dari darah. Selanjutnya yaitu ada rigi-rigi insang yang disebut dengan gil. Selanjutnya saya akan menunjukkan dan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada ikan nila. Sistem peredaran darah ikan hanya satu jalur aliran, di mana darah mengalir dari jantung ke insang, kemudian ke seluruh tubuh, dan kemudian kembali ke jantung. Jantung pada ikan terdapat di posterior belakang insang. Selanjutnya saya akan menunjukkan saluran urogenitalis atau saluran reproduksi pada ikan nila. Sistem reproduksi pada ikan berupa gonad. Sistem reproduksi pada ikan jantan mempunyai testi, sedangkan pada ikan betina mempunyai indung telur. Keduanya terletak pada rongga perut. Gonad sangat menentukan kedewasaan ikan. Ikan nila umumnya mempunyai gonad terletak pada bagian posterior rongga perut di bawah ginjal. Untuk mengamati sistem otot pada ikan nila, kita harus memotong bagian tubuh ikan nila dengan hati-hati secara horizontal. Setelah tubuh ikan sudah dipotong, maka kita dapat mengamati sistem otot pada tubuh ikan. Berikut ini adalah gambaran dari tubuh ikan yang sudah dipotong. Tubuh ikan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas musculi epachiales dan bagian bawah musculi hypachiales. Kedua bagian ini dipisahkan oleh septum horizontales. Otot tubuh ikan berbentuk kerucut yang tersusun dalam satu lingkaran. Itu sebabnya pada gambar tersebut dapat kita lihat adanya garis-garis putih yang berbentuk sirkuler atau melingkar. Garis tersebut adalah selubung otot-otot pada tubuh ikan yang dinamakan myokoma. Selain itu, untuk mengetahui sistem saraf pada ikan, maka dilakukan pembedahan pada bagian kepala karena terdapat sistem saraf pusat. Pembedahan dilakukan dari lengkung sampai ke operkulum. Gunakan pisau dan gunting yang tajam dan lakukan dengan hati-hati. Dilakukan pembedahan, terlihat struktur pada saraf pusat. Yang pertama yaitu telesephalon yang berfungsi sebagai pusat yang berhubungan dengan pembau atau pencium. Yang kedua yaitu diencephalon yang terletak pada bagian belakang telesephalon yang berfungsi dalam transfer pesan untuk kelompok endokrin. Ketiga yaitu mesencephalon yang berfungsi sebagai pusat penglihatan. Yang keempat yaitu metencephalon yang berfungsi mengatur sistem koordinasi otot. Dan yang terakhir yaitu milencephalon yang berfungsi untuk mengeluarkan rangsangan keluar melalui saraf kranial.